Informasi lainnya pemirsa, Ketua DPRD Lampung Tengah Febrian Tony membuka kegiatan reses anggota Dewan Daerah Pemilihan Dapil 1 masa sidang 1 tahun anggaran 2025 di Aula Kecamatan Seputih Banyak. Kegiatan reses ini sebagai agenda penyerapan aspirasi warga dari 6 kecamatan yang masuk dalam wilayah Dapil 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar kegiatan reses daerah pemilihan 1 masa sidang 1 di Kabupaten Lampung Tengah. Selain Ketua DPRD Febrian Tony, anggota DPRD yang berada di Dapil 1 diantaranya adalah Ahmad Arli Pratama Thomas, Iwayan Dama, Igusti Putu Yugo, Arta Pratama, Cecep Jamani, Indrajaya, Yurita, Pande Putu Agustin, Wahyu Takwa Iswananda, serta Sukarman. Kegiatan reses kali ini merupakan agenda silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi warga di Dapil 1 yang meliputi 6 kecamatan, yakni Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Pungkur, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Kota Gajah, serta Kecamatan Wai Seputih, dengan total 64 kampung. Dalam reses kali ini ada beberapa aspirasi warga yang menjadi skala prioritas, diantaranya mengenai infrastruktur jalan, kelangkaan BBM, serta pemerataan bantuan langsung tunai dan BPJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Tabipun, Tabik Ngalipuro. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Febri, Bapak Wakil Ketua beserta anggota yang kami hormati, Bapak Ibu dari Sekretariat DPR Kabupaten yang saya hormati, Bapak Ibu, Bapak Kepala Kampung, karena tidak ada ibunya. Kita ada 14 kampung, kepala kampungnya bapak semua. Kita bersyukur anggota dewan kita ada ibunya 1. Tolong kasih aplaus dulu Pak. Bapak Ibu Pamong, kemudian ada juga tokoh masyarakat, kepala agama yang sangat kami hormati, teman-teman pegawai Kecamatan Seputih Raman yang kami banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara reses atau jaring aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses tahap 1 masa sidang ke-1 tahun anggaran 2025 dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Bapak, Ibu anggota Dewan yang kami hormati, itu ada aturan Pak. Aturan itu yang mengikat kita mulai dari pusat sampai dengan RT Pak, sampai dengan keluarga. Yang Bapak sampaikan itu benar adanya Pak. Tetapi sekali lagi dasarkan aturan. Pertama Pak, BBM itu kuotanya itu nasional Pak, bukan ranahnya kabupaten. Sebentar, saya jawab dulu Pak, saya jawab semua biar Bapak paham. Oke? Pertama, BBM itu ranahnya nasional Pak. Jadi terkait kuota kami nggak tahu. Kami juga merasakan Pak. Jangankan yang subsidi Pak, yang non subsidi itu kadang-kadang habis Pak. Jadi sekali lagi aspirasi Bapak tentu kita sampaikan, tetapi ranahnya kata Bapak tadi aturan kan, nah, kita bisa aturan yang tidak pusat Pak yang menentukan. Itu yang pertama. Pertambangan Bapak itu ranahnya provinsi Pak. Kalau kami ngambil langkah itu melanggar aturan Pak. Tapi kita rekomendasikan melalui dinas terkait. Kalau kami langsung tutup Pak, nggak boleh. Kata Pak Jenderal tadi, paling kampung dengan wewenangnya portal. Apa jalan kampungnya Pak? Kalau nggak ada manfaat kampung, portal nggak apa-apa. Silakan saja Pak kalau kampung. Kalau nggak ada manfaatnya, tetapi kan berpikir juga nanti bangunan rumah, bangunan gedung yang lain, jalan yang memerlukan pasir, nanti kalau nggak ada gimana ngebangun juga. Makanya didiskusikan antara pihak kampung.
Kalau aku bicara aturan, itu aturannya Pak. Jadi kami juga nggak bisa Pak ngelangkah Pak sesuai aturan tadi Pak. Itu terkait apa? Kami sepakat Pak. Lampung Tengah ini Pak, itu luar biasa. Bukan tambang Pak, perusahaan-perusahaan besar Pak. Kalau Pak mau tahu, yang lewat itu mobil gede-gede Pak. Yang bawa hasil tas sapi, entah dia apa, kita nggak dapat manfaat Pak, karena pajaknya langsung ke pusat Pak. Tetapi itu aturan yang harus diikuti Pak. Nah, setelah masuk ke pusat, baru kita kena namanya dana bagi hasil Pak. Bagi hasil kan yang dibagi Pak, yang itu sana, bukan kita Pak. Kalau kami pengennya semua masuk ke sini Pak. Beda dengan Papua, beda dengan Aceh Pak, karena dia khusus. Jadi dana otsusnya masuk ke mereka semua Pak. Jadi kita nggak bisa terabas Pak. Kalau terabas ya kita melakukan aturan Pak Nyoman. Itu yang pertama Pak ya. Jadi terkait yang usulan Bapak tadi, kami sepakat. Saya bilang tadi, semua Pak, bukan hanya tempat Bapak. Sebutin aja 14 kampung Pak. Sebutin aman saja Pak. Lampung Tengah ada 311 kampung Pak. Ada 7.000 lebih RT, ada 2.000 lebih dusun Pak, Lampung Tengah. Semua bisa dibangun sekarang Pak. Bukan hanya Bapak. Tetapi dengan kondisi keuangan tadi, dengan keterbatasan tadi, kita meramu bareng-bareng nih. Mana yang prioritas, interkonektif, hubungan antar wilayah, pertanyaan dengan ekonomi, kaitan dengan hasil bumi dan sebagainya itu. Dan kita memang Pak ke depan itu lebih prioritas ke rigid Pak. Apa tujuannya? Supaya tahan lama. Saya tanya, jalan Bapak itu pernah dibangun nggak? Pernah diaspal nggak selama ini? Pernah kemarin ya? Pernah. Sering. Pernah Pak ya? 2 kali tapi hancur. Ya artinya. Ya. Tapi jaraknya jauh Pak. Umpamanya sekarang 10 tahun yang lalu sekarang dibangun. Saya tanya, Sudah kan? Kata Pak nggak pernah dibangun. Gitu. Kami udah bilang 10 tahun yang lalu. iya artinya. Nah itulah yang bareng-bareng kita harus menjaga wilayah kita Pak. Saya bilang tadi kalau kira-kira kita ada manfaat aja, tapi harus dari mekanisme misalkan kampung rapat dulu tuh seperti apa kan gitu, terkait misalkan ada kontribusi dari apa namanya tambang tadi untuk bagusnya jalan pusat. Jangan salah-salah, akhirnya jadi mainan oknum. Masalah pula nanti, jadi ada dasarnya. Jangan sampai sih kepala kampung atau yang lainnya. Nanti apa namanya jadi masalah gitu loh Pak. Nah jadi itu yang terkait Pak Pak. Jadi kalau BBM Pak sekali lagi ini kuota kita nggak tahu itu ya hitungannya. Nah nggak ada kurang harus ada panggil sebenarnya. Apa yang Bapak sampaikan tadi tetap kami sampaikan ke pusat Pak Nyoman ya. Kemudian Pak Madakusuma sama Pak kondisinya. Kita berupaya semaksimal mungkin Pak. Seperti kami awal tadi bilang, 5-17 Pak bukan tahun ini Pak. Kalau tahun ini sudah selesai Pak efisiensinya. Ini sudah di ujung tahun Pak. 5-17 miliar itu untuk tahun 2026 Pak. Jadi sebelum Januari sudah disampaikan ke kami, ke pemerintah kabupaten Lampung Tengah, Kamorang kami kurangin 517 miliar dari pusat. Untuk tahun depan Pak. Nah itu yang kita hitung bareng-bareng kabupaten, paling Pemda dengan DPRD itu. Akhirnya mana yang bisa kita prioritas dengan anggaran yang ada. Tapi ini kan kita semua Pak. Kami catat Pak ini. Kami catat dari siapa yang usulkan, apa titik usulannya, kami bagikan apa formulir. Setelah ini Pak, kami paripurnakan Pak di DPRD. Kami undang bupati Pak. Kami paripurnakan ini hasil reses 5 dapil 1 sampai dapil 5. Ini Pak Bupati. Dari dasar itu nanti ada musrembang dari kampung sampai ke kecamatan dikolaborasi Pak. Nah itu nanti perannya kabupaten MK Pak Bupati jajarannya untuk menyusun Pak usulan. Di saat pembahasan itu kami masuk, baru kita bahas, termasuk mungkin kami tanyakan, Pak bisa nggak usulan Pak Nyoman Sudiase ini dimasukkan nih dengan kondisi keuangan yang ada? Usulannya Pak Madakusuma dimasukkan di rencana pembangunan di tahun yang mendatang.
Nah, bisa enggak? Nah, kita diskusikan. Mereka sampaikan, Pak, ini anggarannya nggak mampu kalau sekarang. Efisiensi sebagainya nggak mampu, itu Pak. Kemudian seperti itu ya Pak Nyoman ya. Jadi intinya tetap semua yang Bapak sampaikan itulah tujuan kita ketemu hari ini. Kami sudah catat semua ini dan kami pasti paripurnakan. Jadi resmi Pak penyampaiannya, bukan hanya diantar saja enggak. Kami paripurnakan resmi, mekanisme resmi kami sampaikan ke Bupati Pak. Itu Pak Lurah, itu tadi kata Pak Jindra, kalau kira-kira ini portal apa? Cuma sesuai aturan, pertimbangkan segala sesuatunya. Jangan sampai nanti di portal akhirnya ada oknum, akhirnya jadi nyerang pribadi. Mungkin dasarnya nanti rapat dulu di kampung dengan BPK dan sebagainya, dibuatkan perkam atau apa gitu loh. Oh, jalan kabupaten. Nah ini kita Pak ada overloading. Jadi mobil yang mungkin bannya terlalu banyak itu Pak, kapasitasnya, kemudian muatannya terlalu tinggi, itu juga ada Pak. Dan kita sedang buat pansus terkait muatan Pak untuk dasar nanti mengakomodir itu. Jadi kendala kita Pak, kita bangun berusaha cepat gara-gara muatan-muatan yang berlebih. Ya kadang-kadang mohon maaf itu kita juga kadang-kadang yang bawa mobilnya Pak, yang muat orang kita banyak dari metro tuh Pak. Banyak dari mobil. Nah ya itu tadi kalau itu ya kita punya hak bareng-bareng Pak untuk kalau jalan kampung sudah saya bikinkan perekam Pak. Ya, makanya nanti kami Pak melalui komisi terkait, komisi 3 nanti mungkin dengan perhubungan coba nanti diskusikan ya, yang komisi 3 diskusikan dengan perhubungan terkait aspirasi dari Bapak Kepala Kampung tadi supaya bagaimana penanganan overloading tadi yang muatan berlebih dan kapasitas yang berlebih tadi. Kemudian terkait lapangan kampung Pak Lurah, kalau kita kan belum tahu seperti apa kondisinya. Nanti coba diskusikan nanti oleh komisi 1 Pak terkait itu nanti. Intinya tentu kita ingin solusi yang terbaik, ya kan? Solusi yang terbaik terkait dengan pengelolaan lapangan, itu maksud Bapak. Nah itu kan dasarnya kepemilikannya seperti apa. Nah mungkin hibahnya dulu seperti apa, tanah itu dulu tanah siapa. Nah, mungkin dipersiapkan juga dasar-dasar itu sehingga kita diskusi kita ada modal Pak Lurah. Nah gitu loh. Jangan hanya bicara undang-undang tentang desa, undang-undang 2014 tentang syarat desa, karena syarat desa kan banyak Pak, ya kan? Nah itu, jadi tanah itu awal dari siapa? Kalau dia hibah siapa tanah itu? Sehingga Bapak bisa mempertahankan kalau untuk hak, Bapak ada dasarnya. Nah, tapi sekali lagi, tentu kita ingin solusi yang terbaik. Kita ini kan sama-sama Lampung Tengah Pak. Mau dia pemerintah kabupaten, mau dia DPRD, camat, kepala kampung, sampai kita sama-sama pemerintah Lampung Tengah, sama-sama kabupaten Lampung Tengah. Apa kita gontok-gontokan? Kita Pak Dawo tadi, ya kan? Cari solusi yang terbaik. Nah, kemarin pencabutan surat tadi, SK tadi dasarnya kenapa? Apakah ada hal yang mendasari? Kan gitu loh, dibaca dulu dasarnya apa, kenapa bisa dicabut. Ya kalau kira-kira Bapak ada hal yang dikhususkan, kita ada komisi 1 di DPT Lampung. Silakan nanti Bapak bersurat resmi komisi 1, kita telusuri bareng-bareng pada komisi terkait untuk mengurai benang kusutnya Pak, bukan mencari benar salah. Warga berharap aspirasi kali ini akan segera terrealisasi serta berdampak ke depannya guna kemajuan serta kesejahteraan warga Kabupaten Beguai Jejamo Wawai. Dari Lampung Tengah, melaporkan Garuda TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Albisarin mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.